Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Bu Zidni Husnia Fahrunisa MAK selaku dosen pengampu kewirausahaan dan teman-teman sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Melinda Dulestari NPM 20133100080, Trisna Febireni dengan NPM 20133100095 dan Hesti Eka Sari dengan NPM 20133100099. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proses kewirausahaan. Pada bab ini, kami akan membahas mengenai yang pertama, faktor kritikal dalam memulai usaha baru, yang kedua, evaluasi peluang untuk bisnis baru, yang ketiga, penentuan sumber yang dibutuhkan dan sumber dana startup, yang keempat, laba potensial, dan yang terakhir adalah komposisi untuk kesuksesan bisnis baru. Seorang pengusaha adalah seseorang yang melihat peluang dan orang yang menciptakan suatu organisasi untuk mencapai peluang itu. Wirausahawan adalah orang yang memperkenalkan produk dengan metode yang berbeda, sedangkan proses kewirausahaan mencakup semua fungsi, aktivitas, dan tindakan yang merupakan kegiatan dari memahami peluang dan menciptakan organisasi untuk mengejarnya. Nah, untuk lebih lanjutnya, simak penjelasan berikut ini. Model proses kewirausahaan dapat dilihat di gambar, ada 4 tahap. 1. Tahap inovasi, dipengaruhi oleh faktor pribadi dan faktor lingkungan. Faktor pribadi meliputi antara lain pendidikan, pengalaman, dan toleransi. Sedangkan faktor lingkungan meliputi antara lain peluang, modal peran, dan kreativitas. 2. Tahap inisiasi, dipengaruhi oleh faktor pribadi, faktor sosiologis, dan faktor lingkungan. Faktor pribadi meliputi komitmen, usia, pengambil resiko. Faktor sosiologis meliputi jaringan, orang tua, dan keluarga. Sedangkan faktor lingkungan meliputi kompetisi, sumber daya, dan inkubator. 3. Tahap implementasi, dipengaruhi oleh faktor pribadi, faktor sosiologis, dan faktor lingkungan. Faktor pribadi meliputi pemimpin, usia, manajer. Faktor sosiologis meliputi jaringan, orang tua, kelompok. Sedangkan faktor lingkungan meliputi kompetisi, sumber daya, dan inkubator. 4. Tahap pertumbuhan, dipengaruhi oleh faktor pribadi, faktor organisasi, dan faktor lingkungan. Faktor pribadi meliputi visi, manajer, pemimpin. Faktor organisasi meliputi strategi, struktur, budaya. Sedangkan faktor lingkungan meliputi pesaing, pelanggan, pemasok. Faktor kritikal dalam memulai perusahaan baru ada 4. Yang pertama, faktor pribadi. Yang kedua, faktor sosiologis. Yang ketiga, faktor organisasi. Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan. 1. Faktor pribadi. Faktor pribadi yang mempengaruhi diantaranya adanya keinginan yang kuat untuk menjadi wirausahawan, adanya internal locus yang lebih tinggi dari non-pengusaha yang dapat dikatakan bahwa yakin di dalam dirinya memiliki potensi yang besar, adanya realisasi diri, adanya ketidakmampuan di dalam bekerja, adanya pencapaian, adanya pengalaman di dalam berwirausaha, serta latar belakang pendidikan yang baik. Karena dengan pendidikan serta pengalaman yang baik diharapkan mampu menghadapi permasalahan serta tantangan yang ada di dalam berbisnis. Yang kedua, faktor sosiologis. Faktor sosiologis dalam memulai usaha baru yaitu jaringan rekan atau kelompok, dukungan keluarga serta orang tua yang penuh, dan yang terakhir kerja sama tim. Pengaruh dari keluarga di dalam berbisnis sangat positif. Seseorang yang berlatar belakang keluarga bisnis akan sangat siap menghadapi tantangan yang ada. Pengalaman keluarga bisnis akan mendorong seseorang tersebut untuk membuka bisnis baru.
Yang ketiga, faktor organisasi. Adanya kombinasi yang ideal antara pemula dengan orang yang telah berkecimpung lama di dalam dunia bisnis. Seseorang pemula memiliki semangat tinggi, sedangkan seseorang yang telah lama berkecimpung di dunia bisnis memiliki pengalaman yang sangat banyak, sehingga ini menjadi kolaborasi yang sangat baik untuk memecahkan kendala yang ada di dalam berbisnis. Selain itu, hubungan antar tim juga sangat penting. Dan yang terakhir, faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi antara lain peluang, kreativitas, pesaing, inkubator, atau dapat dikatakan dengan bantuan kepada perintis usaha di tahap awal, kebijakan pemerintah yang ada, serta akses untuk mendapatkan modal. Adanya kreativitas di dalam memulai usaha baru, membantu usaha agar terus berkembang, berinovasi, dan tahan lama. Saya Trisna Febireni, NPM 2011331000095. Saya akan melanjutkan materi yaitu tentang evaluasi peluang untuk bisnis baru. Bagaimana kalian bisa menyusun peluang yang menguntungkan sehingga bisnis baru kalian menjadi sukses? Sebagai contoh, investor profesional seperti pemodal Ventura memiliki bakat untuk memilih pemenang. Benar, mereka juga memilih pecundang. Tapi, startup company didanai oleh modal Ventura memiliki rata-rata 4 di 5 kesempatan untuk bertahan peluang 5 tahun lebih baik daripada untuk populasi perusahaan startup secara keseluruhan. Sangat sedikit bisnis, mungkin tidak lebih dari 1 sampai 1000, akan menjadi kandidat yang cocok untuk investasi dari pemodal Ventura profesional. Namun, calon pengusaha dapat belajar banyak dengan mengikuti proses evaluasi yang digunakan oleh investor profesional. Ada 3 komponen penting untuk bisnis baru yang sukses, yaitu peluang, wirausaha, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memulai perusahaan dan membawanya menjadi tumbuh. Ini ditunjukkan secara skematis pada gambar 2.3 dalam kerangka dasar Timmons. Di tengah kerangka kerja adalah business plan atau rencana kerja, hasil dari integrasi 3 bahan dasar ke dalam rencana strategis yang lengkap untuk bisnis baru. Bagian-bagiannya harus cocok satu sama lain dengan baik. Tidak ada gunanya memiliki ide terbaik untuk bisnis baru jika kalian memiliki tim manajemen kelas 2. Ide dan manajemen juga tidak ada gunanya tanpa sumber daya yang sesuai. Model kewirausahaan Timmons mempertimbangkan peluang tim dan sumber daya sebagai 3 faktor penting yang tersedia bagi seorang wirausahawan, dan berpendapat bahwa kesuksesan bergantung pada kemampuan wirausahawan untuk menyeimbangkan faktor-faktor penting tersebut. Faktor penting tersebut adalah peluang. Peluang lebih penting daripada bakat atau kompetensi wirausahawan utama dan tim karena peluang yang tepat diidentifikasi memastikan kesuksesan bisnis dalam jangka panjang. Komposisi penting untuk wirausaha sukses adalah wirausahawan hebat dengan tim manajemen yang bagus dan peluang pasar yang bagus. Dalam kewirausahaan, berhasil apabila persiapan bertemu dengan peluang. Beberapa contoh yang baru ini yang terkenal adalah pizza drive-thru, gadget kombinasi sikat gigi dan pasta gigi, dan restoran Meksiko di Boston. Seorang programmer komputer mengatakan bahwa dia memiliki produk baru yang fantastis, perangkat lunak untuk mengelola salon tata rambut. Dia benar-benar bingung ketika dia menemukan bahwa kurang dari sebulan sebelumnya pengusaha lain telah mendemonstrasikan paket perangkat lunak untuk tujuan yang persis sama dengannya. Pengusaha lain memiliki ide untuk benang gigi yang mengandung fluoride. Tidak 3 bulan kemudian, produk yang sama ternyata tersedia di Boots, rantai toko obat terbesar di Inggris dan produsen farmasi besar. Jadi, ide bukan satu-satunya yang penting.
Membangun ide, mengimplementasikan, dan membangun kesuksesan bisnis adalah yang terpenting. Faktor selanjutnya adalah customer atau pelanggan. Menjadi wirausaha yang tidak memiliki nama customer itu belum siap untuk memulai usaha mereka. Menemukan ide tetapi belum mengidentifikasi kebutuhan pasar. Beberapa kasus yang jarang terjadi mungkin mereka produk baru yang revolusioner dengan pasar yang menunggu untuk dibentuk. Tetapi sebagian besar ide wirausaha adalah untuk produk yang sudah ada dengan kinerja, harga, distribusi, kualitas, atau layanan yang lebih baik. Kemudian waktu. Waktu memainkan peran penting dalam beberapa peluang potensial. Jika jendela peluang muncul dengan singkat, itu mungkin idenya adalah tren konsumen yang cepat berlalu. Ini menjadi kesempatan pengusaha untuk mengambil keuntungan darinya. Kemudian, wirausahawan dan tim manajemen. Peluang yang bagus tidak akan menjadi bisnis yang sukses jika tidak dibangun oleh kewirausahaan yang kuat dan kemampuan manajemen. Skill apa yang penting? Yang pertama, wirausaha harus punya pengalaman di industri yang sama atau sejenis. Kemudian mengetahui pengalaman manajemen, seperti budgeting atau akuntabilitas, profit dan loss. Jika calon wirausahawan tidak memiliki pengalaman yang tepat, mereka harus mendapatkannya sebelum memulai usaha baru mereka, atau mencari mitra yang memilikinya. Beberapa investor mengatakan wirausahawan yang ideal adalah orang yang memiliki rekam jejak sebagai wirausahawan yang sukses di industri yang sama dan yang dapat menarik tim yang berpengalaman. Kemudian sumber daya. Pengusaha sukses hemat dengan sumber daya mereka yang langka. Mereka menjaga overhead tetap rendah, produktivitas tinggi, dan kepemilikan aset modal seminimal mungkin. Dengan demikian, mereka meminimalkan jumlah modal yang mereka butuhkan untuk memulai bisnis mereka dan membuatnya menjadi tumbuh. Materi selanjutnya adalah penentuan sumber dana yang dibutuhkan dan sumber dana startup. Dalam rangka untuk menentukan jumlah modal yang perusahaan perlu untuk memulai, seorang pengusaha pertama harus menilai apa sumber daya yang penting bagi keberhasilan perusahaan di pasar. Beberapa sumber daya lebih penting daripada yang lain. Apa yang diharapkan perusahaan untuk dilakukan lebih baik daripada pesaingnya? Nah, disitulah ia harus menempatkan bagaimana yang tidak proporsional dari sumber dayanya yang sangat langka. Jika perusahaan membuat produk berteknologi tinggi baru, pengetahuan teknologi akan menjadi vital, dan sumber daya yang paling penting adalah insinyur dan desain. Kemudian modal awal. Kalian telah mengembangkan ide kalian. Telah menilai dengan cermat sumber daya apa yang kalian perlukan untuk membuka bisnis dan membuatnya menjadi tumbuh. Kalian telah menggabungkan semua strategi ke dalam rencana bisnis. Dan sekarang kalian tahu berapa banyak modal awal yang kalian miliki perlu membawa kalian ke titik di mana bisnis kalian akan menghasilkan arus kas yang positif. Bagaimana kalian meningkatkan modal awal itu? Ada dua jenis modal awal, utang dan ekuitas. Sederhananya, dengan hutang tidak harus melepas kepemilikan bisnis apapun, tetapi harus membayar bunga saat ini dan pada akhirnya membayar kembali pokok pinjaman yang dipinjam. Dengan ekuitas, maka harus menyerahkan sebagian kepemilikan untuk mendapatkannya. Tetapi mungkin tidak perlu membawanya kembali atau bahkan membayar dividen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hestia Sari, NPM 201331000099. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai laba potensial.
Laba potensial merupakan keuntungan yang sangat menjanjikan. Kemampuan laba merupakan profitability, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dan potensi dalam memperoleh penghasilan pada masa yang akan datang. Dalam mengevaluasi laba potensial perusahaan, maka yang perlu kita pahami adalah penjualan masa lalu, biaya operasional, dan laba setiap aset yang digunakan untuk menghasilkan laba itu. Selain itu, perlunya membandingkan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Jika potensi keuntungan cukup tinggi untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang sepadan, setiap bisnis harus menghasilkan keuntungan yang cukup untuk memberi kompensasi kepada investornya. Dalam banyak kasus itu adalah pengusaha atas investasi mereka. Kesalahan umum dalam menilai profitabilitas usaha baru adalah mengabaikan gaji pemilik. Di suatu bisnis, mengenai produk atau jasa pengganti akan membatasi jumlah laba potensial yang didapat dari suatu perusahaan. Komposisi untuk kesuksesan bisnis baru. Komposisi penting untuk wirausaha sukses adalah wirausahawan yang hebat dengan tim manajemen yang bagus dan peluang pasar yang bagus. Bisnis yang sukses harus fokus pada ceruk pasar. Wirausahawan yang sukses mampu menarik anggota tim manajemen kunci, memotivasi karyawan, menemukan lebih banyak pelanggan, dan membuat mereka kembali dan canggih dengan permodalan. Wirausahawan dan tim manajemen terlepas dari seberapa tepat peluang tersebut, itu tidak akan menjadi bisnis yang sukses kecuali jika dikembangkan oleh orang yang memiliki keterampilan kewirausahaan dan tim manajemen yang kuat. Keterampilan itu meliputi pengusaha harus memiliki pengalaman di industri yang sama dan serupa. Karena jika calon wirausahawan tidak memiliki pengalaman yang tepat, mereka harus mendapatkannya sebelum memulai usaha baru mereka atau mencari mitra yang memilikinya. Pengusaha sukses memiliki kemampuan untuk melihat peluang untuk usaha berpotensi tinggi dan kemudian mengembangkan menjadi bisnis yang berkembang. Dan yang lebih penting, mereka memiliki kemampuan untuk mewujudkan impian mereka serta ketegasan mereka tidak menunda-nunda dan membuat keputusan dengan cepat. Dengan adanya kecepatan dalam memberi keputusan, maka akan menjadi kunci kesuksesan. Selain itu, kunci untuk mempertahankan kesuksesan adalah tetap menjadi rusa yang berwirausaha dan tidak menjadi gajah yang lamban dan akhirnya menjadi dinosaurus yang punah. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 1 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.